Ada yang kedua, tapi bukan selingkuhan. Halo Soldier, jumpa lagi bersama saya Zerosan. Kali ini, saya akan melanjutkan membahas settingan bagian kedua, untuk basic atau dasar. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kalian yang keren dan terbaik yang selalu mendukung channel ini. Oke, setelah beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan tentang settingan bagian satu ini. Dan sekarang, saya akan membahasnya lagi, di bagian kedua ini, tentang settingan basic atau dasar, untuk teman-teman yang masih bingung tentang ini. Saya hanya akan menjelaskan satu persatu, dan tidak akan memberi banyak rekomendasi, karena itu masalah kenyamanan kalian, dan kenyamanan itu tidak bisa dipaksakan, ataupun mengikuti orang lain. Oke, semoga ini dapat membantu, dan mari saksikan penjelasan ala Zerosan. Kita pilih setting, lalu dasar, perhatikan. Oke, kita akan mulai dengan loot otomatis ini. Jika ini diaktifkan, maka di saat kita belum punya apa-apa, di saat melewati lootingan, secara otomatis lootingan tersebut akan langsung nempel pada kita, walau kita tidak mengambilnya, dan ini sangat bagus di saat ketika baru turun, dan sedang berebut lootingan dengan musuh. Dan, jika ini dinonaktifkan, maka kita harus sendiri mengambil lootingannya. Kita harus dengan cepat mengambil satu persatu lootingan yang ada, dan ini agak merepotkan jika kita lambat, dan di depan ada musuh. Jadi kalian, pilih yang mana? Lalu, kita kebuka pintu otomatis. Jika kalian aktifkan ini, maka secara otomatis begitu kalian mendekati pintu yang tertutup seperti ini, maka pintu akan terbuka otomatis dengan sendirinya, walau kita tidak menyentuhnya. Dan, jika kita nonaktifkan ini, maka, sekuat apapun kalian, pintu ini tidak akan terbuka, dan harus menekan tombol buka ini, jika ingin membukanya. Lalu, kita ke kunci tombol tembak kanan, perhatikan. Jika ini diaktifkan, maka tombol tembak kanan ini, akan diam posisinya, tidak akan berubah sama sekali. Tetapi, jika ini dinonaktifkan, maka perhatikan, tombol tembak kanan ini, akan berpindah-pindah posisinya, mengikuti arah jari kita diletakkan. Mode ini sangat cocok, untuk yang memiliki jari jemari yang liar. Lalu, untuk bantuan M ini, kalian aktifkan saja, karena ini sangat penting, dan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang ini. Pokoknya aktifkan, jangan ngeyel. Lalu, kita ke posisi joystick fix ini. Jika ini diaktifkan, maka tombol gerak ini akan tetap diam pada posisinya. Dengan aktifkan ini, jika ingin bergerak, tanpa perlu menekan tombol gerak pun, dan hanya menggeser-geser layar sisi kiri ini, kita akan bisa bergerak. Jika ini dinonaktifkan, maka tombol ini akan mengikuti letak jari kita seperti ini. Lalu, untuk tombol prone, atau tiarap ini, sudah saya jelaskan di bagian satu ini, jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi, di sini dan di hatimu. Baca. Lalu kita ke tombol ADS untuk rotasi, perhatikan. Jika ini dinonaktifkan, maka, di saat kita ingin gerakan layar ketika nyekop dan melalui tombol skop ini tidak akan berfungsi, akan tetap diam seperti ini. Lalu,
Jika diaktifkan tombol ini, dan mari kita mainkan gerakan layar melalui tombol scope tadi. Perhatikan. Sebenarnya fungsi dari tombol ADS untuk rotasi ini, hanya bermain di tombol scope ini saja, jika kita ingin gerakan layar di saat nyekop, dan gerakan layar pakai tombol scope tersebut. Lalu, lari cepat setelah prone. Jika kita aktifkan ini, maka di saat kita ngepron, atau tiarap, jika kita geser ke depan tombol gerak ini, maka akan otomatis langsung berlari seperti ini. Jika ini dinonaktifkan, maka di saat ngepron, atau tiarap, jika kita geser tombol gerak ini ke depan seperti tadi, maka kita tidak akan langsung berlari, tetapi, akan tetap tiarap, bahkan maju sambil tiarap. Lalu, kita ke joystick auto sprint. Jika ini dinonaktifkan, lalu jika kita geser ke depan tombol gerak ini, maka kita tidak akan berlari, akan jadi seperti tertahan, tersendat-sendat seperti ini. Dan jika ini diaktifkan, jika kita geser ke depan tombol geraknya seperti tadi, maka kita akan langsung berlari seperti ini. Lalu kita ke joystick tetap, perhatikan. Jika ini diaktifkan, maka tombol gerak ini akan tetap pada posisinya seperti ini. Jika kita geser layar sisi kiri ini pun, maka jadinya akan seperti menggeser layar kanan. Jadi jika ingin bergerak, kita harus tepat menekan tombol gerak ini. Dan jika dinonaktifkan, maka tombol gerak ini akan berpindah-pindah posisi, mengikuti letak jari kita. Lalu kita ke tombol menembak kanan untuk perspektif tetap, perhatikan. Jika diaktifkan ini, maka ketika menembak dengan tombol kanan ini, jadinya akan selalu lurus ke depan, dan tidak bisa digerakkan, walau tombol tembaknya sudah digerak-gerakan seperti ini. Dan jika dinonaktifkan, maka ketika menembak, kita akan bisa menggerak-gerakkan arah tembakannya, ke arah yang kita inginkan seperti ini. Lalu kita ke menembak ketika melepas tombol tembak, untuk shotgun, perhatikan. Jika kita aktifkan ini, ketika pakai shotgun seperti ini, maka ketika akan menembak, kita harus menekan terlebih dahulu, lalu lepas tombolnya dan peluru akan keluar ketika kita melepas tombol tembaknya. Peluru tidak akan keluar seperti biasa, ketika pas menekan tombol tembak seperti ini. Jadi, jika ingin menembak, tekan dulu, lalu lepas tombol tembaknya. Dan jika kita nonaktifkan ini, maka kita akan bisa menembak seperti biasa seperti ini. Lalu kita ke melempar granat non-stop, perhatikan. Jika ini diaktifkan, setelah melempar granat dan sebagainya, posisi tangan kita akan selalu memegang granat, atau lainnya seperti ini. Dan jika dinonaktifkan, setelah melempar granat dan sebagainya, posisi tangan kita akan langsung berganti memegang senjata seperti ini.
Lalu kita ke ADS, perhatikan. Dan kita pilih dulu, tap dan tahan untuk ADS. Jika memilih ini, di saat ingin pakai skop, kita harus tap tombol skop, lalu tahan seperti ini jika ingin membidik, tahan skop sesuai keinginan saja. Jika kita melepas tombol skop, maka posisi nyekop akan langsung terlepas lagi. Dan jika kalian ingin gunakan tap dan tahan untuk ADS, saya sarankan, wajib hidupkan mode tombol ADS untuk rotasi. Karena mode ini, untuk gerakan layar di saat nyekop, harus menggerakkan tombol skop ini, lalu menembak dengan tombol kiri. Dan skop tidak akan bekerja, jika ditekan pelan, atau sebentar tombol skopnya seperti ini. Jadi, jika ingin pakai ini, cukup tap agak lama, lalu tahan tombol skopnya. Lalu kita ke tap untuk ADS, perhatikan. Untuk mode ini lebih simpel, karena kita hanya perlu tap tombol skop satu kali jika ingin nyekop, dan tap satu kali lagi jika ingin melepas skop seperti ini. Lalu kita ke hybrid ADS. Mode ini, sebenarnya adalah kombinasi dari mode tap untuk ADS, dan mode tap dan tahan untuk ADS, perhatikan. Jika kita menekan tombol skop satu kali, maka akan menjadi mode tap untuk ADS, dengan tap satu kali untuk nyekop, dan tap satu kali lagi untuk melepasnya. Lalu, jika kita tap dan tahan tombol skopnya, maka akan berubah menjadi ke mode tap dan tahan untuk ADS. Dan mari, kita ke tap dua kali untuk ADS, perhatikan. Jika gunakan mode ini, maka tombol skop akan hilang seperti ini. Dan jika ingin nyekop, cukup tap dua kali, pada bagian layar kanan ini. Lalu, jika ingin melepas skop, lakukan hal yang sama seperti tadi, tap dua kali juga di bagian layar yang sama. Lalu kita ketampilkan tombol tembak kiri, perhatikan. Jika kita memilih on di tombol tembak kiri ini, maka hasilnya, tombol tembak kiri akan selalu ada, dan terlihat seperti ini. Dan jika kita memilih ketika M, maka, hasilnya tombol tembak kiri tidak akan terlihat, dan tombol tembak kiri ini, akan terlihat ketika kita nyekop saja seperti ini. Lalu, jika kita memilih off, maka hasilnya, tombol tembak kiri tidak akan terlihat, atau menghilang seperti ini, tidak akan terlihat tanpa skop, maupun dengan skop. Yap, menghilang seperti kelakuanmu, yang tiba-tiba ada di saat butuh dan ada maunya saja, dan menghilang di saat tidak butuh. Gada akhlak. Lalu mari kita ke sliding saat berlari, dan kita pilih dulu, tap jongkok ketika berlari, perhatikan. Jika memilih ini, maka di saat sedang berlari seperti ini, cukup tap satu kali saja tombol jongkok ini, maka otomatis kita akan langsung slide, seperti ini. Ini berguna sekali untuk menghindari peluru lawan, dan lain-lain, jadi, saya sarankan kalian pilih tap jongkok ketika berlari ini. Dan, kita ketahan jongkok ketika berlari, perhatikan. Jika memilih ini, maka di saat berlari dan ingin lakukan slide, kita harus menekan lalu menahan tombol jongkok ini agak lama, sampai kita slide seperti ini. Dan jika kita hanya menekannya saja, maka hasilnya kita akan jadi posisi jongkok, dan ini, akan merepotkan sekali bagi yang belum terbiasa. Oke, kita ke selalu berlari, perhatikan, jika ini diaktifkan,
maka di saat kita sedang apapun, dan tekan maju sedikit saja, kita akan langsung berlari, dan ini cocok untuk kalian yang bermain tidak bisa diam. Dan ini pun, sangat cocok dan rekomendasi untuk bermain multiplayer. Dan jika ini dinonaktifkan, jika maju sedikit saja, maka kita tidak akan berlari, dan ini tergantung dari sensitivitas ini saja. Lalu kita ke gyroscope, perhatikan, jika memilih on seperti ini, maka layar kita akan goyang, gerak-gerak mengikuti gerakan tangan kita. Lalu jika memilih ketika M, maka ini akan berfungsi, ketika kita sedang nyekop saja seperti ini. Gyro akan aktif ketika kita sedang posisi nyekop seperti ini saja. Dan jika di-off-kan, maka akan jadi biasa saja, seperti kita yang tidak memakai gyro. Lalu kita ke view angle, perhatikan. Ini berfungsi untuk pandangan kita di in-game, dan tergantung settingan ini, jika kita fullkan settingannya, maka pandangan kita akan full, dan luas seperti ini. Lalu, jika kita kecilkan settingan angkanya, maka pandangan di depan akan mengecil seperti ini. Saya sarankan, settingan view angle ini, di-fullkan saja. Dan view angle ini, hanya akan berfungsi, hanya untuk kalian pengguna mode tampilan FPP saja. Dan untuk fast ini, sudah saya jelaskan di bagian satu ini. Oke, itulah settingan bagian 2, dan penjelasan basic, atau dasar untuk teman-teman pemula. Semoga bermanfaat, dan semoga kalian tidak bingung lagi kegunaan basic ini. Dan jika ada yang kurang, atau kurang pas, mohon tambahkan di komentar. Oke, sekian dan terima kasih.